Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema bahas estimasi dividen saham UNVR tahun 2025. Apa saja yang akan kita bahas tentang estimasi dividen saham UNVR tahun 2025? Ada profil UNVR, pemegang saham UNVR, pergerakan harga saham 1 tahun, seasonality, PE/PBV, laba yang positif, kemudian UNVR rajin bagi dividen, kemudian estimasi dividen UNVR, simulasi dividen, dan potensi penurunan harga. Profil UNVR. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras (FMCG). Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam 2 segmen operasi: kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang meliputi produk kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga dan tubuh seperti deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan makanan dan minuman, yang meliputi produk-produk makanan dan minuman seperti es krim, kantong teh, kecap, minuman sari buah, bumbu-bumbu masak, margarin. Sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona, dan Pond's, Lux, Vaseline, Sunlight, dan lainnya. Merek utama untuk produk makanan dan minuman adalah Wall's, Sariwangi, Bango, Buavita, Royco, Magnum, Paddle Pop, Fish, dan lain-lain. Pemegang saham UNVR. Pengendali dari UNVR adalah Unilever Indonesia Holding BV yang memegang 32.420 juta lembar saham atau sebanyak 84,99% saham yang beredar. Kemudian masyarakat non-warkat sebanyak 5.530 juta lembar saham atau sebanyak 14,49%. Sisanya dipegang oleh masyarakat warkat sebanyak 198 juta atau 0,52%. Kalau kita lihat dari jumlah pemegang saham UNVR ini mengalami tren kenaikan ya dari bulan November 2024 sampai April 2025. Pada bulan November 2024 jumlah pemegang saham ada 119.247 orang dan pada bulan April 2025 pemegang saham berjumlah 120.519 orang atau naik 1.968 orang. Pergerakan harga UNVR satu tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat dari chart, sebenarnya pergerakan harga UNVR ini sempat downtrend ya teman-teman ya. Setelah downtrend dia balik naik lagi, walaupun belum kembali ke harga semula. Untuk harga tertinggi ada di harga 3.170, harga terendah ada di harga 990, sedangkan harga saat ini ada di harga 1.765. Kita lihat seasonality UNVR. UNVR ini di bulan Januari 100% mengalami merah ya selama 6 tahun terakhir. Jadi dia selalu merah, terus di bulan Februari 1 kali hijau dan 5 kali merah. Kemudian di Maret, April, dan Mei ini lumayan hijau dan merahnya seimbang. Sisanya kebanyakan merah juga ya dari Juni sampai Desember. Untuk average tahunan itu di 5 tahun itu 4 kali merah dan 1 kali hijau saja. Jadi dia bisa dibilang UNVR ini downtrend ya, karena tiap tahun turun terus, merah terus. Kita lihat PE/PBV UNVR. Ini PE rata-rata selama 5 tahun terakhir ada di angka PE-nya 28,62 dan sekarang PE-nya ada di 21,48. Jadi kalau kita lihat dari rata-rata earning ratio selama 5 tahun terakhir, bisa dibilang UNVR saat ini murah karena dijual di bawah rata-rata earning ratio. Sedangkan kalau kita lihat dari PBV selama 3 tahun terakhir, bisa dibilang dia saat ini berada di bawah PBV rata-rata. PBV rata-rata UNVR di 3 tahun terakhir ada di angka 29,65 dan saat ini PBV-nya ada di angka 19,92, lebih murah dari rata-rata 3 tahun terakhir. Tetapi ya walaupun begitu, price earning 21 dan juga PBV 19 menurut saya masih tetap cukup mahal. Kita bahas selanjutnya laba UNVR yang positif. Kita akan melihat laba dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 labanya sebanyak 5.365 miliar. Pada tahun 2023 labanya sebanyak 4.801 miliar. Pada tahun 2024 labanya turun menjadi 3.369 miliar. Jadi laba UNVR ini setiap tahun mengalami tren penurunan dan menurut saya ini kurang bagus ya. Karena semakin turun laba, semakin turun juga potensi dividen yang akan dibagikan. Sekarang kita lihat dari sisi EPS atau earning per share. Pada tahun 2022 EPS-nya 140,62.
Pada tahun 2023 IPS-nya turun menjadi 125,84 dan pada tahun 2024 IPS-nya turun menjadi 88,30. Nah, IPS 88,30 inilah yang akan dibagikan sebagai dividen pada dividen interim 2024 dan dividen final 2024. Kita lihat histori dividen UNVR. UNVR konsisten bagi dividen dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selama 5 tahun terakhir, tidak pernah absen. Jadi UNVR termasuk konsisten ya membagikan dividen, dan dia membagikan dividen 2 kali, yaitu dividen interim dan juga dividen final. Kapan UNVR akan RUPS pada tahun ini? Nah, RUPS-nya tanggal 3 Juli 2025. Berapa estimasi dividen UNVR tahun 2025? Nah, dividen UNVR bisa kita lihat sangat bervariatif ya. Pada tahun 2020 dividennya sebanyak 187, kemudian turun menjadi 150 di tahun 2021, kemudian turun lagi menjadi 140 dividennya di tahun 2022, dan di tahun 2023 dividennya tetap di 140. Nah, kalau kita lihat di dividen payout ratio, dividen payout ratio berada di 99, ya, hampir 100% labanya selalu dibagikan menjadi dividen semuanya. Nah, kalau kita lihat dengan tren begitu, maka tahun 2024 ini saya mengestimasikan payout ratio juga di angka 99%, 99,66%, di mana dividen yang dibagikan sebesar 88. Nah, berdasarkan pembagian dividen 3 tahun terakhir, terdapat satu skenario pembagian dividen UNVR. Skenario 1 yaitu dividen payout ratio 99,66%. Maka dari EPS 88,3, total dividen yang diberikan sebesar 88. Dividen interim yang sudah diberikan 41, maka dividen final sebesar 47. Harga UNVR saat ini 1.765, maka dividen final yieldnya sebesar 2,66%. Jika kita berinvestasi di UNVR sebanyak 100 juta, maka dividen UNVR yang kita dapat sebanyak 2.660.000. Yang terakhir kita bahas ada resiko penurunan harga saham UNVR. Setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang dibagikan. Untuk mengatasinya, maka jika kita ingin mendapatkan saham yang bagi dividen dan memperoleh dividen, maka kita membeli sahamnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS ketika harga masih di bawah. Nah, kemarin kan UNVR sempat turun di harga 990 ya, dan di bawah itulah ketika dia sideways. Setelah itu, nah itu sebenarnya momen terbaik untuk beli UNVR. Nah, solusi kedua yaitu menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen. Nah, ini cocok untuk yang saham-saham yang pendapatannya konsisten bertumbuh, pendapatan bersihnya bertumbuh, dan juga laba bersihnya bertumbuh, kemudian dividennya juga bertumbuh. Nah, kalau untuk cash UNVR menurut saya kurang cocok karena UNVR ini mengalami tren penurunan laba dan juga tren penurunan dividen. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.